PJOK merupakan mata pelajaran yang sangat diminati oleh peserta didik. Oleh karena itu, saya sebagai guru PJOK harus bisa menyajikan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Dengan kata lain, semua peserta didik belajar materi yang serupa, tetapi strategi untuk mencapai tujuan bersama tergantung pada tingkat perkembangan individu dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ada 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Mari kita bahas 3 macam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Dapat dilakukan dengan cara menyajikan materi dengan sedikitnya 2 cara, yaitu intratas dan intertas. Intratas maksudnya konten yang sama atau satu gerakan dibeda-bedakan menjadi beberapa subgerakan berdasarkan tingkat kesulitannya. Sedangkan intertas, guru menyediakan beberapa tugas gerak yang berbeda, yang level kesulitannya sama, untuk dipilih oleh peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Cara peserta didik menunjukkan apa yang telah mereka ketahui, pahami, dan mampu lakukan selama periode pembelajaran tertentu. Pada kesempatan ini, saya akan mencontohkan pembelajaran diferensiasi konten dengan mengaplikasikan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebelum masuk ke contoh, mari kita pahami dulu apa itu asesmen otentik. Asesmen otentik yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan asesmen otentik adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Pembelajaran yang akan saya contohkan adalah pembelajaran kelas 6, materi permainan invasi bola voli. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memperagakan dan menerapkan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola voli, yaitu gerakan servis bawah berpasangan, gerakan passing bawah berpasangan, dan permainan bola voli yang dimodifikasi. Di awal pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik dengan tujuan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik dalam materi bola voli. Hasil dari asesmen diagnostik ini adalah untuk mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok belajar. Di antaranya adalah kelompok A belum menguasai gerakan, kelompok B sudah menguasai sebagian gerakan, kelompok C sudah menguasai beberapa gerakan dengan baik,
dan kelompok D sudah bisa mempraktikkan permainan bola voli yang dimodifikasi. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, peserta didik melakukan pemanasan. Pemanasan yang dilakukan adalah dengan permainan berburu rusa. Tujuan dari permainan ini untuk melatih ketepatan melempar bola dan juga melatih kelincahan peserta didik. Berikut adalah hasil pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan dalam permainan bola voli. Untuk kelompok A, berisi peserta didik yang belum menguasai gerakan dasar bola voli. Di kelompok ini, peserta didik melakukan tugas gerak servis bawah perpasangan. Di kelompok B, berisi peserta didik yang sudah menguasai sebagian gerakan dasar permainan bola voli. Tugas gerak yang mereka lakukan adalah passing bawah bola voli dengan lemparan bola dari teman berpasangan. Untuk kelompok C, berisi peserta didik yang sudah menguasai beberapa gerakan dasar bola voli dengan baik. Tugas gerak yang mereka lakukan adalah passing bola voli berpasangan. Dan untuk kelompok D, berisi peserta didik yang sudah bisa mempraktikkan permainan bola voli yang dimodifikasi dengan baik. Di kelompok ini, peserta didik melakukan berbagai macam gerakan dasar dalam permainan bola voli, di antaranya servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas, dan juga smash. Setelah peserta didik belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, peserta didik melakukan asesmen otentik. Asesmen otentik ini dilakukan dengan asesmen antar teman atau peer assessment. Asesmen antar teman memberikan kesempatan unik untuk pengembangan keterampilan evaluasi dan kolaborasi di antara peserta didik. Setiap peserta didik dapat diberikan rubrik yang mencakup kriteria penilaian terkait keterampilan gerak, kerjasama tim, dan pemahaman konsep olahraga. Penggunaan rubrik asesmen otentik untuk asesmen antar teman dapat mempromosikan rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap pentingnya kontribusi positif dalam tim. Kolaborasi dalam penilaian ini membentuk lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memperdayakan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pengembangan keterampilan jasmani mereka. Berikut pelaksanaan asesmen otentik dengan penilaian antar teman yang dilakukan peserta didik dalam permainan bola voli.
pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan dapat memberikan manfaat antara lain meningkatkan keterlibatan siswa, membantu memenuhi kebutuhan individu, mendorong pertumbuhan akademis, meningkatkan rasa percaya diri, mendukung pembelajaran kolaboratif, mengurangi kesenjangan pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan metakognitif. Sedangkan penilaian otentik yang sudah dipraktekkan akan memberikan manfaat, yaitu menekankan pada keterampilan praktis, mengukur kemampuan sebenarnya, mendorong keterlibatan peserta didik secara aktif, menguatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan metakognitif, dan meningkatkan umpan balik dan perkembangan peserta didik. Demikian penjelasan singkat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan penilaian otentik. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih dan salam olahraga.